Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita hari lepas hari tentu selalu bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus sedang kita pelajari tentang gereja di Laodikia. Kita sudah belajar bahwa gereja bisa membuat Kristus Yesus ada di luar seperti gereja di Laodikia, sehingga Tuhan harus kembali mengetuk pintu hati mereka karena hati mereka dipenuhi dengan kecintaan, perkara-perkara duniawi, perasaan-perasaan cukup, perasaan yang merasa tidak membutuhkan Tuhan karena kekayaan, kelimpahan, kecukupan menjadi rasa aman kehidupan mereka, sehingga Tuhan Yesus ada di luar, perlu mengetuk pintu kembali. Untuk mengizinkan Tuhan masuk perlu ada pertukaran, ada harga yang harus kita bayar, ada sesuatu yang harus dibeli dari Tuhan, yaitu emas yang murni, yang teruji. Jadi kekayaan yang sebenarnya bukanlah perkara-perkara duniawi, bukanlah kekayaan hal-hal uang, pangkat, jabatan, kedudukan, tetapi kita perlu memiliki kekayaan yang sebenarnya. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kita perlu setia dengan harta orang lain, kita perlu setia dengan perkara-perkara yang kecil supaya kita bisa dipercayakan harta yang sebenarnya. Dan harta yang sebenarnya tentu bukanlah perkara-perkara duniawi, karena itu tidak bisa membuat kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah perkara-perkara kebenaran. Karena itu saat kita memiliki Yesus, dialah harta yang sebenarnya, yang tidak ternilai harganya ketika kita memperoleh pengampunan dosa. Dalam Efesus 1 ayat 17-18, aku berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu supaya engkau bisa mengenal Allah dengan benar, supaya mata hatimu terang, sehingga engkau mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kaya, betapa mulia bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi ada kekayaan, kemuliaan yang jauh melampaui apa yang dimiliki oleh kita di dunia ini. Ada kekayaan, ada kemuliaan yang dahsyat, sampai Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan yang kualami tidak sebanding dengan kemuliaan yang dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Jadi biarlah kekayaan itulah yang perlu kita miliki. Dalam Efesus 3 ayat 16, kita dikuatkan, diteguhkan menurut kekayaan kemuliaannya oleh rohnya di dalam batin kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32 dalam terjemahan MSG dikatakan satu-satunya cara menjadi kaya adalah dengan membeli kekayaan kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Jadi pada akhirnya hanya ada dua jenis manusia yang berkata aku tak butuh apapun karena kebenaran dirinya, dan karena kemiskinan rohaninya berkata aku membutuhkan Yesus. Jadi saudara termasuk yang mana? Yang merasa tidak perlu Tuhan, atau saudara termasuk golongan yang membutuhkan Tuhan? Jadi ada satu ayat menarik dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ada emas yang jauh nilainya daripada emas yang fana, yang telah diuji dengan api, sehingga kita boleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu kemurnian iman kita kepada Tuhan. Itu yang kita pelajari di awal. Saudara menganggap Tuhan segala-galanya atau kekayaan dunia ini segala-galanya? Karenanya Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Mari Bapak Ibu, kita bukan hanya membangun perkara-perkara yang hal-hal dunia ini, membangun pencapaian, keterkenalan kita, tetapi kita boleh melakukan pekerjaan Bapa Surgawi, dan itu yang perlu kita lakukan. Kemurnian iman kita wujudkan dalam tindakan kasih dan perbuatan, sehingga kita mengumpulkan kekayaan yang sebenarnya. Disitulah proses cara kita membeli emas yang mahal yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Shalom.